Halo guys, kembali lagi di Nusantara Film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Nusantara Film akan menceritakan alur cerita film dari sebuah drama Korea Selatan berjudul Bloodhounds yang dirilis pada tahun 2023. Drama ini disutradarai oleh Kim Jo Hwang. Beberapa bintang pada serial drama Bloodhound ialah Woo Do Hwan, Lee Sang Yi, Kim Sae-ron, dan juga Choi Si-won. Bloodhound menceritakan kekejaman dari Kim Myong-gil, seorang rentenir bengis dan lintah darat yang membuat orang kesusahan makin menderita. Salah satu korbannya adalah ibu Gunwo. Gunwo dan temannya Woo Jin lalu bergabung dengan rentenir baik untuk mengungkap kasus kejahatan Kim Myong-gil dan menangkap Kim Myong-gil agar bisa dimasukkan ke dalam penjara. Akan ada banyak sekali pertarungan dan pertempuran di drama ini karena Gunwo dan Woo Jin merupakan dua sahabat yang memiliki kemampuan boxing yang hebat. Apakah perjuangan Gunwo dan Woo Jin berhasil dalam mengalahkan Kim Myong-gil? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja alur cerita film Bloodhound. Di masa pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2020, di sebuah sasana tinju Jinnam, terlihat seorang pemuda sedang mengasah kemampuan boxingnya. Pemuda tersebut bernama Kim Gunwo. Gunwo memiliki seorang ibu yang mempunyai sebuah kafe. Namun di masa pandemi, omset pendapatan kafe berkurang drastis menjadi seperempat dari omset kafe biasanya. Hal tersebut membuat ibu Gunwo memiliki hutang sewa kepada pemilik tanah kafe. 안 될까? 누나. Untuk membantu melunasi hutang ibunya, Gunwo kemudian mengikuti sebuah lomba tinju kelas menengah untuk mengincar hadiah juara sebesar 10 juta won. Pada pertandingan tinju tersebut, terlihat Gunwo melaju ke babak final dengan kemenangan selalu mengalahkan lawannya menggunakan satu tinju keras tangan kiri mengenai hulu hati lawan. Di putaran final, Gunwo menghadapi Woo Jin. Gunwo akhirnya mengalahkan Woo Jin dengan satu pukulan kiri keras mengenai hulu hati. Setelah pertandingan tinju, Gunwo lalu mengajak Woo Jin untuk makan bersama. Saat makan, diketahui bahwa Gunwo dan Woo Jin berasal dari kelompok yang sama pada saat wajib militer, yakninya berasal dari marinir. Hal itu membuat mereka semakin dekat dan akrab. Setelah makan, Gunwo menuju kafe ibunya untuk memberikan hadiah pertandingan tinju agar ibunya bisa segera melunasi hutang sewa kafe. Di sisi lain, sedang dilaksanakan sebuah rapat yang membahas pembayaran utang oleh Hong Min Beom yang merupakan putra tertua dari penerus Lil Group dengan seorang bankir yang merupakan investor pada gedung hotel 40 lantai yang dibangun Lil Group di tengah kota Seoul. Lil Group tidak sanggup membayar utang kepada debitur bank sebanyak 400 miliar won dan hanya bisa membayar 300 miliar won karena pandemi COVID-19 membuat omset perusahaan berkurang. Lalu kita diperkenalkan dengan Kim Myong-gil yang merupakan seorang rentenir. Kim Myong-gil menawarkan diri untuk berinvestasi 100 miliar won kepada Lil Group untuk membayar kekurangan utang kepada bankir dengan persyaratan Kim Myong-gil ingin dibuatkan sebuah kasino nantinya di lantai paling atas hotel.
Persyaratan kedua, Kim Myong-gil ingin dibuatkan sebuah bar pada basement hotel. Lalu persyaratan ketiga, agar hotel nantinya bisa menjadi tempat karantina untuk masyarakat umum apabila pandemi kembali terjadi. Rapat akhirnya selesai dengan ketiga belah pihak ingin pikir-pikir terlebih dahulu. Keesokan harinya, kita diperkenalkan Junmin beserta kelompokannya yang merupakan bawahan Kim Myong-gil dari Smile Capital, menyasar para pengusaha yang sedang membutuhkan uang untuk memberikan tawaran pinjaman uang dengan bunga rendah, yakninya 5% per tahun. Itu lebih rendah dari bunga bank, yakninya 7% per tahun. Namun, bunga 5% per tahun itu hanyalah alibi. Karena di balik tawaran tersebut, Smile Capital menyelipkan sebuah perjanjian dengan tulisan yang sangat kecil sehingga sulit untuk dibaca, di mana perjanjian tersebut ialah peminjam tidak sanggup melunasi utangnya dalam 24 jam, maka akan dikenakan biaya perpanjangan sebesar 10% dari pokok utang. Ibu dari Gunwoo yang sedang membutuhkan uang akhirnya tergiur untuk meminjam 50 juta won dan menandatangani surat perjanjian pinjaman uang dari Smile Capital. 형 뭐해? 찍어줄게. 와. 알았어. Gunwoo lalu pergi berkunjung ke tempat Ujin. Namun di tengah jalan, ia melihat seseorang sedang dikejar, dan Gunwoo akhirnya mengikuti orang tersebut. Gunwoo kemudian disetrum oleh seseorang misterius yang memakai topi hitam, dan ia memberitahukan Gunwoo bahwa orang keriting yang tergeletak tadi merupakan seorang penipu. 갚고 싶어서 은행에 돈 들어오자마자 달려왔어요. Kita lalu diperkenalkan kepada seorang dermawan bernama Choi Tae-ho. Ia merupakan seorang rentenir, namun di setiap pinjamannya, Choi Tae-ho tidak pernah mematok bunga terhadap pinjamannya. Prinsip Choi Tae-ho, ia meminjamkan uang bukanlah untuk mencari untung, melainkan ingin membantu orang lain yang sedang kesusahan. Lalu, orang misterius yang ditemui Gunwoo tadi bernama Hyunju, yang merupakan cucu dari Choi Tae-ho. Hyunju bertugas menagih hutang kepada peminjam uang Choi Tae-ho yang berusaha lari atau tidak mau membayar utangnya. Choi Tae-ho lalu menghubungi Gwangmu untuk mencarikan dirinya seseorang yang bisa mengawali Hyunju dalam menagih hutang. 경호에 능하고 일수. 제가 이거 괜찮은 후보자들 빠르게 추려보겠습니다. 그래, 부탁. Pada malam hari, Junmin dan 10 orang anak buahnya datang ke kafe Ibu Gunwoo untuk menagih bunga perpanjangan masa pinjaman sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Ibu Gunwoo ketakutan dan panik karena dirinya tidak tahu kalau di kontrak tertulis bahwa dia harus membayar bunga 10% dari pokok utang setiap 24 jam. Ditambah pembayaran 20% bunga karena dia terlambat melakukan pembayaran bunga perpanjangan masa pinjaman. Utang Ibu Gunwoo yang awalnya hanya 50 juta won akhirnya berbunga terus-menerus hingga berjumlah 100 juta won. 너 어디야? 나 거의 다 왔는데? 엄마 여기. 엄마. Anak buah Junmin lalu melempari batu merusak seisi kafe. Gunwoo yang mendapati telepon dari ibunya dan mengetahui ibunya dalam sedang keadaan tidak baik lalu berlari menuju kafe. 뭐야 이 새끼야. 뭐야 이 새끼야. 뭐라고 새끼야. Saat sampai di kafe, Gunwoo melawan bawahan Junmin. Setelah mengalahkan 10 orang bawahan Junmin, Kim Myong-gil lalu datang bersama In Beom. Dan pertarungan pun terjadi antara Gunwoo melawan In Beom.
Perbedaan berat badan dan power membuat Gunwoo dapat dikalahkan oleh In Beom. Kim Myong-gil lalu menawari Gunwoo untuk menjadi bawahannya. Tapi Gunwoo menolak tawaran tersebut dan meludahi wajah Kim Myong-gil. Kesal karena diludahi Gunwoo, Kim Myong-gil lalu memberikan pelajaran kepada Gunwoo dengan membuat sebuah goresan di pipi kanan Gunwoo mirip dengan luka yang Kim Myong-gil miliki di pipi kirinya. Dari luka tersebut, Gunwoo mendapatkan 30 jahitan. Woo-jin lalu mengetahui bahwa Gunwoo mendapati luka tersebut karena melindungi ibunya dari rentenir yang menagih hutang 100 juta won kepada ibu Gunwoo. 대출 연장 수수료라고 나도 처음 보는 건데 대출금 완납할 일부러 못 있게 하려고 작게 써놨다고. 이거 사기야. 안 당할 수가 없어. Woo-jin lalu berusaha mencarikan pinjaman kepada temannya untuk membantu melunasi 100 juta won utang ibunya Gunwoo. Dengan balasan, Woo-jin harus menjadi penagih utang temannya yang juga rentenir selama 1 tahun kerja. 야, 스마일 캐피탈 거긴 양아치가 아니고 대기업이야, 대기업. 내가 1억 일부로 1년 해줄게. 예전처럼 일수 좀 띄워라. 요즘 코로나 덕분에 우리 업계 최고 호황이야. Gunwoo tidak tega melihat Woo-jin menjadi penagih utang. Ia akhirnya menolak bantuan 100 juta tersebut. 아, 씨발, 나 장난치냐? 장난이에요, 형. Kemudian Woo-jin dan Gunwoo pergi ke tempat Gwang-mu yang merupakan senior Woo-jin di marinir. Gwang-mu menawari Woo-jin dan Gunwoo pekerjaan untuk menjadi pengawal Hyun-ju dan bekerja kepada Choi Tae-ho. Berpindah ke rumah Choi Tae-ho, Hyun-ju memberitahukan Choi Tae-ho bahwa salah satu orang yang pernah meminjam uang kepada mereka bernama Yang Jae-myung diduga melakukan sebuah penipuan, di mana dia menipu tunawisma dan mengambil KTP tunawisma untuk dijadikan data pinjaman kepada rentenir perorangan. Lalu, uang hasil pinjaman tadi diserahkan kepada perusahaan bernama Smile Capital. Hyun-ju ingin sekali menangkap penipu tersebut, namun dilarang oleh Choi Tae-ho karena Choi Tae-ho khawatir akan keselamatan Hyun-ju. Keesokan harinya, Gunwoo dan Woo-jin datang ke sebuah toko sushi untuk melaksanakan interview kerja kepada Pak Choi Tae-ho. Pak Choi Tae-ho lalu menjelaskan kepada Gunwoo bahwa dia adalah seorang rentenir, namun sekarang ia hanya meminjamkan uang kepada orang yang sangat membutuhkan, dan utang tersebut tidak dikenai bunga sepeser pun. Pak Choi Tae-ho lalu menerima Gunwoo bekerja sebagai pengawal, karena Pak Choi Tae-ho mengetahui bahwa Gunwoo merupakan anak yang baik dan bekerja keras untuk melunasi utang ibunya kepada Smile Capital. 재미는 없어. 근데 좋은 애야. Malam harinya saat makan malam, rumah Gunwoo didatangi oleh Oh In-muk yang merupakan bawahan Pak Choi Tae-ho. Oh In-muk memberikan uang 100 juta won sebagai gaji awal Gunwoo yang akan bekerja 2 tahun kepada Pak Choi Tae-ho. Uang tersebut nantinya akan digunakan Gunwoo untuk melunasi utang ibunya kepada Smile Capital. 안녕하십니까? 너도 와봐. 오빠, 일로 와봐. Berpindah ke Kim Myong-gil, ia akan melaksanakan pertemuan dengan Hong Min In Beom membahas investasi 100 miliar won ke Lil Group. Istri Kim Myong-gil memberitahukan bahwa Hong Min In Beom merupakan seorang yang temperamen dan memiliki relasi yang sangat banyak bahkan hingga ke kepala pajak Korea. Istri Kim Myong-gil khawatir jika Kim Myong-gil memiliki masalah dengan Hong Min In Beom, malah nanti perusahaan Smile Capital akan diperiksa oleh petugas pajak. Lalu Jang Do, adik dari Kim Myong-gil, juga memperingati Kim Myong-gil untuk berhati-hati karena ia tahu sepupu dari Hong Min In Beom bernama Gang Yong merupakan seorang polisi dan lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian Korea. 안녕하십니까? 오셨어요? Pertemuan tersebut dimulai dengan sebuah pesta miras.
이게 소맥만 마시. Dalam keadaan setengah mabuk, Hong Min In Beom mengatakan bahwa ia telah menelusuri Smile Capital, perusahaan Kim Myong-gil, dan mendapatkan fakta Smile Capital tidak mungkin bisa berinvestasi 100 miliar won di Lil Group. Hong Min In Beom lalu mengancam Kim Myong-gil agar tidak main-main dengannya. Keesokan harinya, Gunwo dan Woo-jin datang ke tempat Pak Choi Tae-ho untuk bekerja. Pak Choi Tae-ho lalu menyuruh Gunwo dan Woo-jin menunggu di tempat tersebut untuk bertemu Hyun-ju. Saat memeriksa buku-buku, mereka menemukan fakta bahwa tempat tersebut merupakan penyimpanan uang dari Pak Choi Tae-ho. Lalu tak lama datanglah Hyun-ju. Gunwo dan Woo-jin menjelaskan bahwa mereka dipekerjakan Pak Choi Tae-ho sebagai pengawal Hyun-ju. Hyun-ju langsung menolak mereka berdua dan menyuruh mereka untuk keluar. Woo-jin mencoba meyakinkan Hyun-ju agar menerima mereka berdua sebagai pengawal, karena ia sangat membutuhkan pekerjaan dari Pak Choi Tae-ho untuk membayar pinjaman uang ibunya sebesar 100 juta won. Mereka kemudian pergi makan ke sebuah restoran cepat saji. Hyun-ju menceritakan bahwa dia sedang mengajar seseorang bernama Yang Jae-myung karena mencoba kabur setelah meminjam uang dari Pak Choi Tae-ho. Hyun-ju kemudian bercerita mengenai Yang Jae-myung yang menjadi komplotan penipu tunawisma. Komplotan Yang Jae-myung mengambil KTP dari tunawisma dan menggunakan data mereka untuk melakukan pinjaman kepada rentenir perorangan. Malam harinya, Hyun-ju dan Gunwo dan Woo-jin menyusun rencana untuk membuntuti Yang Jae-myung dan mencari data mengenai tindakan penipuan mereka. 귀에 모자 있어요. 얼굴 가려요. Woo-jin dan Gunwo kemudian menyamar dengan memakai topi hitam untuk menutupi wajah mereka dari komplotan Yang Jae-myung. 드리는데요. 그럼 다음 주까지 제가 보조금 받아서 드릴 수가 있어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이런 제한이 있으니까 비밀로 하셔야 돼요. Komplotan Yang Jae-myung lalu memukuli seorang tunawisma. Melihat sang tunawisma hampir mati, akhirnya Gunwo menolong tunawisma tersebut dan menghajar komplotan Yang Jae-myung. 이 개새끼야. Kaburnya komplotan Yang Jae-myung membuat Hyun-ju marah karena usahanya selama ini untuk membuntuti Yang Jae-myung sudah terbongkar. Mereka lalu kembali ke markas. Di markas, Hyun-ju meluapkan amarah akibat ketidakbecusan Gunwo dan Woo-jin dalam membuntuti Yang Jae-myung. Woo-jin kemudian memperlihatkan luka di wajahnya dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin orang lain terluka sepertinya, apalagi sampai mati, padahal dirinya bisa membantu. Ucapan Woo-jin meluluhkan hati Hyun-ju, dan akhirnya Hyun-ju memberikan kesempatan kepada Woo-jin dan Gunwo untuk mengawalnya kembali dalam bekerja. 더 나쁜 놈이에요. 그건 아니에요. Setelah kejadian di lorong bawah tanah, Yang Jae-myung kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Junmin. Mereka berdua lantas menuju ke sebuah tempat persembunyian Hyun-ju. Saat sampai di tempat persembunyian Hyun-ju, Junmin kemudian mengetahui bahwa toko tersebut merupakan brankas tempat penyimpanan uang. Hal tersebut diketahui dari suara toko saat ditendang terdengar seperti suara besi yang kuat. Keesokan harinya, Hong Min Beom yang akan pergi ke kantor lalu mampir membawa mobilnya ke tempat penyucian mobil. Keberadaan Hong Min Beom ternyata dilaporkan oleh mata-mata kepada Kim Myong-gil. 말씀하셨던 그 차 들어왔습니다. 네. Di dalam penyucian mobil, Hong Min Beom disergap oleh Jang Do dan beberapa orang bawahannya. Hong Min Beom dihajar habis-habisan lalu dipaksa untuk membuka semua pakaiannya, kemudian direkam oleh Jang Do. Video rekaman tersebut nantinya akan digunakan untuk mengancam Hong Min Beom.
Lalu, kita diperlihatkan masa lalu Pak Choi Tae-ho. Dulunya, Pak Choi Tae-ho merupakan seorang rentenir hebat dengan banyak bawahan berbakat, dan salah satu bawahannya merupakan Kim Myong-gil dan Gwang-mu. Suatu hari, tiba-tiba Pak Choi Tae-ho akan menutup usaha peminjaman uangnya. Terlihat, Kim Myong-gil tidak senang dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Choi Tae-ho. Lalu pada malam harinya, keamanan kantor bernama Oh In-muk memberitahukan Pak Choi Tae-ho bahwa kantornya sedang dirampok. Mendengar hal tersebut, Pak Choi Tae-ho lalu bergegas menuju kantor. (10분이면) 된다며. 원래 이 모델은 비밀번호가 숫자 6개 조합인. Terhadap In Beom dengan seseorang sedang mencoba membobol berangkas Pak Choi Tae-ho. Tidak lama kemudian, mereka berhasil membobol berangkas, lalu mengambil semua yang ada di dalam berangkas. Pak Choi Tae-ho akhirnya sampai di kantor. Dan pertarungan pun terjadi antara Pak Choi Tae-ho dengan In Beom. In Beom berhasil dikalahkan oleh Pak Choi Tae-ho. Lalu, saat menginterogasi pencuri tersebut, tiba-tiba Kim Myong-gil datang dari belakang dan langsung menikam Pak Choi Tae-ho dengan sebuah pisau. Kim Myong-gil mendapatkan luka sayatan di pipinya yang dibuat oleh Pak Choi Tae-ho. Di akhir pertarungan, Pak Choi Tae-ho diserang oleh In Beom dan dilempar keluar dari gedung. 사라졌습니다. Kita kembali ke masa sekarang. Pak Choi Tae-ho lalu disadarkan oleh Oh In-muk. Lalu kita diperlihatkan Kim Myong-gil. Ia pergi bersama In Beom ke sebuah tempat tumpukan kontainer. Di dalam salah satu kontainer tersebut, terdapat sebuah berangkas tempat Kim Myong-gil menyimpan 117 batang emasnya. Untuk setiap batang emas tersebut diperkirakan berharga sekitar 500 juta won. Pada malam harinya, bawahan Yang Jae-myung melihat sebuah mobil Mustang terparkir. Dan ia menyadari mobil tersebut merupakan mobil yang membawa Gun-woo dan Woo-jin saat mereka disergap beberapa hari lalu. Yang Jae-myung kemudian menjebak Gun-woo dan Woo-jin untuk mengikutinya ke sebuah terowongan. 나라, 야 이 씨발놈들아 거기 있는 거 아니? Di dalam terowongan, Yang Jae-myung kemudian memanggil Gun-woo dan Woo-jin untuk keluar. Beberapa saat kemudian, datang 30 orang untuk mengajar Gun-woo dan Woo-jin. Woo-jin dan Gun-woo akhirnya bertarung melawan 30 orang tersebut. Saat Woo-jin dan Gun-woo tersesak, lalu datanglah Hyun-ju untuk membantu mereka dengan kemampuan kendo yang dimilikinya. Junmin yang melihat Gun-woo lalu mengirimkan Yang Jae-myung untuk menculik ibu Gun-woo ke apartemen Gun-woo. Saat Yang Jae-myung akan membawa ibu Gun-woo, tiba-tiba dirinya diserang oleh seseorang dan anak buahnya. Orang ini terlihat sangat cepat dan hebat dalam menggunakan pisau.
Kembali ke terowongan, seseorang pengendara motor datang dengan tujuan menolong Gunwoo dan Woojin. Akan tetapi, pertarungan tersebut ternyata telah selesai. Kabar mengenai orang yang menolong Gunwoo dan Woojin sampai ke telinga Kim Myong-gil. Mengetahui kedua orang tersebut dan ciri-ciri yang dikatakan oleh bawahannya, Kim Myong-gil sadar bahwa dua orang tersebut merupakan dua bawahan terhebat Pak Choi Tae-ho, yaitu sang duo ahli pisau, Yang Jung dan rekannya Lee Do-young. 하느라 바빴지 뭐. 아이 잘생긴 우리 왜 이렇게 늙었냐 속상하게. 경직. 아이고 오랜만에. Atas percobaan penculikan ibu Gunwoo, Pak Choi Tae-ho lalu menyarankan ibu Gunwoo agar tinggal terlebih dahulu di sebuah panti milik Pak Choi Tae-ho untuk keselamatan dan keamanan ibu Gunwoo. Pak Choi Tae-ho lalu melakukan penyelidikan mengenai bawahan Kim Myong-gil untuk menentukan target serangan mereka. Dimulailah dengan Jung Min dan Jang Do yang merupakan bawahan Kim Myong-gil untuk mendapatkan informasi mengenai seluk-beluk bisnis dari Kim Myong-gil. Lalu sudah diputuskan, Jung Min akan dibantai oleh Lee Do-young, sedangkan Jang Do akan ditangkap untuk dikorek informasi oleh Hwang Yang-jung. Lalu Pak Choi Tae-ho memberikan perintah untuk Hyun-ju, Gunwoo dan Woojin memindahkan uangnya dari tempat persembunyian lama mereka karena dikhawatirkan tempat tersebut telah diketahui oleh bawahan Kim Myong-gil. 야, 이 장좀 색깔 봐봐. Benar saja, di tempat persembunyian tersebut, mereka telah diintai oleh Jang Do. Saat Junwoo dan Woojin mengambil sebuah troli untuk membawa uang, tiba-tiba datanglah In Beom. Lalu Hyun-ju yang berusaha memperingati Woojin dan Gunwoo dipukul oleh Jang Do. Pertarungan 2 lawan 1 antara Gunwoo dan Woojin melawan In Beom pun terjadi. Di sisi lain, Hyun-ju juga bertarung melawan Jang Do. Meskipun tangannya terborgol, Hyun-ju nyatanya berhasil mengalahkan Jang Do dengan kemampuan kendo-nya. Satu pukulan keras dari Gunwoo membuat gendang telinga kanan In Beom pecah. Gunwoo lalu menghajar habis-habisan In Beom. Setelah berhasil mengalahkan In Beom dan Jang Do, kemudian Woojin, Gunwoo, dan Hyun-ju kembali untuk memindahkan uang ke dalam mobil. Ternyata Jang Do yang tadinya diborgol berhasil kabur. Lalu ia memanggil anak buahnya untuk membantu menyerang Gunwoo dan teman-temannya. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Sampai di sebuah terowongan, akibat benturan dan tabrakan hebat, membuat Hyun-ju dan Woojin terjebak. Mereka harus berjalan kaki sambil membawa tas yang berisikan batangan emas.